Sepanjang sejarah manusia yang luas, jauh sebelum papan sirkuit pertama berdengung dengan listrik, sebuah mimpi kuat berakar dalam imajinasi kolektif kita. Itu adalah mimpi menciptakan kehidupan, meniupkan kecerdasan ke dalam benda mati. Kita bercerita, menenun kisah-kisah makhluk yang dibuat dari tanah liat, logam, dan sihir, yang bisa berpikir dan bertindak seperti kita. Ini bukan hanya fantasi kosong. Ini adalah ekspresi paling awal dari keinginan manusia yang mendalam untuk memahami sifat kesadaran itu sendiri. Ini adalah langkah-langkah awal, tentatif dalam perjalanan panjang menuju apa yang sekarang kita sebut kecerdasan buatan. Sebuah pencarian yang lahir dari rasa ingin tahu kita sendiri tentang tempat kita di alam semesta. Coba pikirkan mitos-mitos dari zaman dahulu. Di Yunani kuno, para penyair menyanyikan tentang Talos, sebuah robot perunggu raksasa yang ditempa oleh dewa Hephaestus. Raksasa logam ini berpatroli di pantai Kreta, seorang penjaga tak kenal lelah yang melindungi pulau dari penjajah. Dalam cerita rakyat Yahudi, kita menemukan legenda Golem, sebuah sosok yang dipahat dari tanah liat sungai dan dihidupkan oleh kata-kata sakral untuk membela sebuah komunitas. Kisah-kisah ini dan banyak lainnya yang serupa mengungkapkan ketertarikan yang mendalam pada gagasan entitas non-biologis yang memiliki kesadaran dan tujuan. Itu adalah eksperimen pemikiran yang dilakukan bukan di laboratorium tetapi di panggung tak terbatas pikiran manusia. Bahkan ketika mitos beralih ke mekanika, mimpi itu tetap ada, mengambil bentuk baru. Selama zaman keemasan ilmu pengetahuan Islam dan kemudian di Eropa Renaissance, para penemu brilian dan pembuat jam menciptakan automata yang rumit. Ini adalah keajaiban mekanis yang dirancang untuk meniru kehidupan. Ada musisi robot yang bisa memainkan seruling, bebek mekanis yang tampaknya bisa makan dan mencerna, dan bahkan figur yang bisa menulis frasa yang sudah diprogram. Meskipun mesin-mesin ini hanya mengikuti instruksi jam yang kompleks, mereka mewakili lompatan monumental. Mereka menunjukkan bahwa perilaku makhluk hidup, setidaknya sebagian, dapat disimulasikan melalui roda gigi, tuas, dan pegas. Sejarah panjang mimpi ini berfungsi sebagai prolog penting untuk kisah AI modern kita. Ini mengingatkan kita bahwa pencarian kecerdasan buatan bukan hanya upaya teknologi. Ini adalah upaya yang sangat manusiawi. Ini berasal dari sumber keajaiban yang sama, yang mendorong kita untuk menatap bintang-bintang dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbesar. Apa itu kehidupan? Apa artinya menjadi cerdas? Dan apakah kita sendirian dalam kemampuan kita untuk berpikir dan bermimpi? Mitos-mitos kuno dan mainan mekanis adalah bisikan pertama dari sebuah jawaban. Gema samar dari percakapan yang baru sekarang kita mulai lakukan dengan mesin-mesin yang telah kita bangun. Abad ke-20 tiba dan impian mesin cerdas mulai bertransformasi perlahan dan megah dari spekulasi filosofis menjadi pengejaran ilmiah. Roda gigi imajinasi mulai menyatu dengan logika matematika yang ketat. Di lanskap baru ini, satu pikiran bersinar dengan kecemerlangan khusus: Alan Turing. Seorang matematikawan dan pemecah kode Inggris, Turing adalah seorang visioner yang berani mengajukan pertanyaan yang akan mendefinisikan seluruh bidang. Dia tidak hanya bertanya apakah sebuah mesin bisa berpikir, bagaimana kita bisa tahu jika itu memang berpikir. Pertanyaan sederhana namun mendalam ini meletakkan dasar intelektual untuk seluruh bidang kecerdasan buatan. Turing mengusulkan eksperimen pemikiran yang elegan, yang sekarang kita sebut tes Turing. Bayangkan seorang hakim manusia berbicara dengan dua entitas tak terlihat melalui antarmuka berbasis teks. Satu entitas adalah manusia dan yang lainnya adalah mesin. Jika hakim tidak dapat secara andal membedakan mana yang mesin dan mana yang manusia, maka mesin itu untuk semua tujuan praktis dapat dikatakan berpikir. Ini bukan cetak biru teknis untuk membangun AI, tetapi tolok ukur filosofis dan praktis. Ini menggeser perdebatan dari pertanyaan yang kabur dan tidak terjawab tentang apa itu kesadaran, ke pertanyaan yang lebih konkret dan dapat diamati tentang apa yang dilakukan kecerdasan. Benih yang ditanam oleh Turing dan lainnya berkembang pada musim panas tahun 1956. Sekelompok kecil peneliti terkemuka berkumpul untuk lokakarya di Dartmouth College di New Hampshire. Disinilah ilmuwan komputer John McCarthy secara resmi menciptakan istilah kecerdasan buatan. Suasana dipenuhi dengan optimisme yang hampir tak terbatas. Para peserta percaya bahwa kemajuan signifikan dapat dicapai jika sekelompok ilmuwan terpilih bekerja pada masalah tersebut selama musim panas.
Mereka membayangkan masa depan, mungkin hanya satu generasi lagi, di mana mesin dapat menggunakan bahasa, membentuk konsep, dan memecahkan masalah yang saat ini hanya bisa dilakukan manusia. Periode ini ditandai oleh keyakinan kuat bahwa menciptakan kecerdasan tidak hanya mungkin, tetapi juga akan segera terjadi. Para pionir awal merasa mereka berada di ambang salah satu terobosan ilmiah terbesar dalam sejarah. Mereka melihat otak manusia sebagai sistem pemrosesan informasi yang kompleks, dan mereka percaya bahwa komputer digital yang baru ditemukan menyediakan alat yang sempurna untuk meniru fungsinya. Konferensi Dartmouth adalah titik awal, meluncurkan pencarian formal dan berdedikasi untuk membangun mesin berpikir. Perlombaan secara resmi telah dimulai, di seorang oligarki free, ingin tahu intelektual, ambis wilmiat perdembes. Di dekade-dekade penuh harapan setelah konferensi Dartmouth, pendekatan awal untuk membangun AI sangat logis dan disengaja. Para peneliti menempuh jalur yang dikenal sebagai AI simbolik, atau AI kuno yang baik, kadang-kadang disebut Joe-fi. Ide intinya sangat lugas. Kecerdasan manusia, menurut mereka, didasarkan pada manipulasi simbol sesuai dengan aturan logis. Kita berpikir dalam kata-kata, konsep, dan hubungan. Jika kita bisa mengkodifikasi semua aturan pengetahuan dan penalaran manusia ke dalam program komputer, kita bisa menciptakan pikiran buatan. Itu adalah upaya untuk menulis perangkat lunak pemikiran, baris demi baris kode yang melelahkan. Pendekatan ini mengarah pada pengembangan apa yang disebut sistem pakar. Ini adalah salah satu aplikasi AI yang benar-benar berguna pertama. Bayangkan mencoba menangkap pengetahuan seorang ahli geologi berpengalaman atau dokter medis veteran. Sistem pakar akan melakukan hal itu, menyimpan ratusan atau ribuan aturan jika maka dalam basis pengetahuan. Misalnya, sistem medis mungkin memiliki aturan seperti group medical professionals in a clinic, close-up of a medical textbook, doctor examining patient's throat, distribute equally. Vintage, jika pasien demam dan sakit tenggorokan dan bintik-bintik putih di amandelnya, maka ada kemungkinan besar radang tenggorokan. Dengan merangkai aturan-aturan sederhana ini, sistem dapat meniru proses diagnostik seorang ahli manusia. Untuk sementara waktu, sistem pakar adalah kesuksesan besar. Mereka menemukan aplikasi di berbagai bidang, mulai dari Group financial analysts at work, factory assembly line, chemists in a lab, doctors in a hospital, district manufaktur, kedokteran, melakukan tugas-tugas khusus dengan akurasi yang mengesankan. Mereka menunjukkan bahwa mesin memang dapat menangani masalah kompleks yang membutuhkan pengetahuan khusus yang mendalam. Tampaknya pendekatan simbolik berada di jalur yang benar. Impian kecerdasan umum terasa lebih dekat dari sebelumnya. Yang perlu kita lakukan, pikir mereka, hanyalah terus menambahkan lebih banyak aturan dan lebih banyak fakta. Kita hanya perlu menuliskan semua yang diketahui manusia dan mesin akan menjadi cerdas. Namun, jalur ini segera menemui tembok yang tangguh. Dunia nyata ternyata jauh lebih berantakan dan kompleks daripada seperangkat aturan logis yang bersih. Bagaimana Anda menulis aturan untuk mengenali kucing? Anda bisa mulai dengan close-up of a cat, pet shop with cats and dogs, animal shelter with various animals at ash, jika ia memiliki bulu, kumis, dan ekor, tetapi begitu juga anjing atau tupai. Jumlah pengecualian dan nuansa yang sangat banyak sangatlah luar biasa. Kerapuhan ini adalah batasan besar dari AI simbolik. Sistem ini kuat dalam domain sempitnya tetapi tidak memiliki akal sehat dan kemampuan untuk belajar atau beradaptasi dengan situasi baru. Mereka tidak dapat menangani ambiguitas dan ketidakpastian kehidupan sehari-hari. Sebuah batasan yang akan mengantarkan periode keraguan dan membuat para peneliti mencari jalan baru ke depan. Optimisme awal yang membumbung tinggi seputar AI simbolik mulai mereda. Janji-janji besar yang dibuat pada tahun 1960-an dan 70-an terbukti jauh lebih sulit untuk dipenuhi daripada yang diperkirakan. Keterbatasan sistem berbasis aturan menjadi sangat jelas. Mereka mahal untuk dibangun, sulit untuk dipelihara, dan sama sekali tidak berdaya ketika dihadapkan pada masalah di luar pengetahuan yang telah diprogram sebelumnya. Lembaga pendanaan dan perusahaan yang telah mengucurkan jutaan dolar ke bidang ini menjadi skeptis. Periode berkurangnya pendanaan dan menurunnya minat ini, yang berlangsung dari pertengahan tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an,
dikenal sebagai musim dingin AI. Impian mesin berpikir tampaknya membeku. Namun, selama musim dingin yang menantang ini, ide yang berbeda diam-diam diasuh oleh sekelompok kecil peneliti yang berdedikasi. Ide ini bukan tentang memprogram aturan ke dalam mesin, tetapi tentang menciptakan sistem yang dapat belajar sendiri, mirip dengan otak biologis. Pendekatan ini terinspirasi oleh struktur otak itu sendiri, dengan miliaran neuron yang saling terhubung. Konsepnya disebut jaringan saraf buatan. Ini melibatkan penciptaan jaringan not pemrosesan sederhana yang saling terhubung, atau neuron, yang dapat dilatih dengan data daripada diprogram secara eksplisit dengan aturan. Prinsip dasar jaringan saraf sangat elegan. Bayangkan menunjukkan ribuan gambar ke jaringan, beberapa diberi label kucing dan beberapa diberi label bukan kucing. Awalnya, tebakan jaringan acak. Tetapi dengan setiap tebakan, ia menyesuaikan kekuatan koneksi antara neuron buatannya, mencoba membuat tebakan berikutnya sedikit lebih baik. Melalui banyak contoh, pola koneksi muncul yang memungkinkan jaringan untuk membedakan kucing dari non-kucing dengan akurasi yang luar biasa. Ia mempelajari gagasan tentang kucing bukan dari seperangkat aturan, tetapi dari pengalaman mentah, dari data itu sendiri. Ini adalah penyimpangan radikal dari pendekatan simbolik. Meskipun menjanjikan, pendekatan jaringan saraf menghadapi rintangan signifikan di awal. Komputer pada era itu tidak cukup kuat untuk menangani perhitungan besar yang diperlukan untuk melatih jaringan besar. Selain itu, tidak ada cukup data digital yang tersedia untuk mengajarinya secara efektif. Terobosan teoritis juga diperlukan untuk mencari tahu cara melatih jaringan dengan banyak lapisan. Karena alasan ini, jaringan saraf tetap berada di pinggiran selama bertahun-tahun, sebuah keingintahuan yang menarik tetapi tidak praktis. Musim dingin AI berlanjut, tetapi di bawah permukaan baik buat musim semi baru, de sebuah industri sefapat unting akhirnya maka. Musim dingin AI yang panjang mulai mencair di awal abad ke-21, bukan karena satu terobosan tunggal, tetapi karena konvergensi kuat dari tiga kekuatan berbeda. Itu adalah badai sempurna kemajuan yang akan melepaskan potensi jaringan saraf dan memicu revolusi AI modern. Kekuatan pertama dan mungkin yang paling penting dari kekuatan-kekuatan ini adalah ledakan data yang belum pernah terjadi sebelumnya. Munculnya internet, media sosial, dan digitalisasi hampir setiap aspek dunia kita menciptakan lautan informasi yang luas dan terus berkembang. Tiba-tiba kita memiliki bahan mentah yang dibutuhkan untuk melatih mesin pembelajaran kita. Banjir digital ini adalah makanan yang telah ditunggu-tunggu oleh jaringan saraf yang lapar. Untuk pertama kalinya, kita memiliki jutaan gambar berlabel, miliaran kalimat teks, dan berjam-jam audio dan video tanpa henti. Kumpulan data seperti ImageNet, perpustakaan besar yang berisi lebih dari 14 juta gambar yang dianotasi secara manual menjadi tempat pelatihan yang penting. Kumpulan contoh yang luas ini memberi jaringan saraf pengalaman yang kaya dan beragam, yang mereka butuhkan untuk belajar mengenali objek, memahami ucapan, dan menerjemahkan bahasa dengan tingkat akurasi yang tidak terbayangkan hanya satu dekade sebelumnya. Data besar adalah bahan bakar, dan mesin AI akhirnya siap untuk dinyalakan. Kekuatan kedua adalah peningkatan dramatis dalam daya komputasi. Hukum Moore, pengamatan bahwa jumlah transistor pada microchip berlipat ganda kira-kira setiap 2 tahun, telah tanpa henti mendorong kemajuan selama beberapa dekade. Tetapi inovasi kunci mempercepat tren ini untuk AI unit pemrosesan grafis atau GPU. Awalnya dirancang untuk merender grafik kompleks video game, GPU ternyata sangat cocok untuk komputasi paralel yang dibutuhkan oleh jaringan saraf. Melatih jaringan menjadi ratusan, bahkan ribuan, kali lebih cepat daripada di CPU tradisional. Itu seperti beralih dari sepeda ke pesawat roket. Akhirnya, kekuatan ketiga adalah pengembangan algoritma baru dan yang lebih baik. Para peneliti membuat terobosan penting dalam cara merancang dan melatih jaringan saraf yang sangat besar. Arsitektur baru, yang dikenal sebagai pembelajaran mendalam, menjadi yang terdepan. Ini melibatkan penumpukan banyak lapisan neuron buatan di atas satu sama lain, memungkinkan jaringan untuk mempelajari konsep pada berbagai tingkat abstraksi. Jaringan pembelajaran mendalam yang melihat wajah mungkin belajar mendeteksi tepi sederhana di lapisan pertama, menggabungkannya menjadi bentuk seperti mata dan hidung di lapisan tengah, dan kemudian mengenali wajah lengkap di lapisan atas. Kemampuan belajar hierarkis ini terbukti sangat kuat,
of Twin Suman AI. Konvergensi data besar, komputer canggih, dan algoritma pembelajaran mendalam menciptakan ledakan kemajuan yang spektakuler. Sebuah peristiwa yang mirip dengan ledakan Cambrian dalam biologi, di mana kehidupan di bumi tiba-tiba terdiversifikasi menjadi berbagai bentuk baru yang menakjubkan. Seolah-olah dalam semalam, sistem AI mulai mencapai dan bahkan melampaui kinerja tingkat manusia pada berbagai tugas yang telah lama dianggap mustahil bagi mesin. Janji teoritis jaringan saraf yang telah dipupuk selama beberapa dekad, kini terwujud dalam tampilan pencapaian praktis yang menakjubkan yang menyentuh hampir setiap bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu terobosan paling dramatis datang di bidang fisik komputer. Pada tahun 2012, model pembelajaran mendalam bernama AlexNet meraih kemenangan spektakuler dalam kompetisi ImageNet tahunan, sebuah tantangan akademis untuk mengklasifikasikan objek dalam foto. Tingkat kesalahannya jauh lebih rendah daripada pesaing lainnya sehingga mengejutkan komunitas peneliti. Tiba-tiba, komputer dapat melihat dengan akurasi yang luar biasa. Mereka dapat mengidentifikasi kucing dalam video, menemukan tumor dalam pemindaian medis, dan membaca plat nomor dari rekaman keamanan yang buram. Peristiwa tunggal ini menandakan bahwa era pembelajaran mendalam benar-benar telah tiba, membuka pintu bagi inovasi. Ledakan kemampuan ini dengan cepat menyebar ke domain lain, terutama dalam pemrosesan bahasa alami, kemampuan komputer untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Algoritma seperti yang menggerakkan Google Translate menjadi sangat baik, mampu menerjemahkan antara lusinan bahasa secara real-time dengan kefasihan yang mengesankan. AI belajar memahami maksud di balik perintah lisan kita, memunculkan asisten virtual di ponsel dan di rumah kita. Ia dapat menulis artikel berita yang masuk akal, membuat puisi, dan bahkan menghasilkan kode komputer, mengaburkan batas antara kreativitas manusia dan mesin. Kemajuan tidak terbatas pada persepsi dan bahasa. AI juga mulai menaklukkan permainan dengan kompleksitas strategis yang luar biasa, yang telah lama dianggap sebagai puncak kecerdasan manusia. Pada tahun 2016, AlphaGo dari Google DeepMind mengalahkan Lee Sedol, salah satu pemain Go terhebat di dunia. Permainan Go kuno jauh lebih kompleks daripada catur, dengan lebih banyak posisi papan yang mungkin daripada jumlah atom di alam semesta. Kemenangan AlphaGo adalah momen penting. Ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya dapat belajar dari data manusia, tetapi juga dapat menemukan strategi dan wawasan baru melalui permainan mandiri, menampilkan bentuk kreativitas yang bahkan mengejutkan dan indah bagi penciptanya sendiri. Meskipun berita utama seringkali berfokus pada tantangan besar seperti menguasai permainan yang rumit, dampak paling mendalam dari revolusi AI modern terjadi secara diam-diam, terjalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak dari kita berinteraksi dengan sistem AI canggih puluhan kali sehari tanpa menyadarinya. Revolusi tak terlihat ini mempersonalisasi pengalaman digital kita, mengotomatiskan tugas-tugas rutin, dan mengubah cara kita bekerja, bermain, dan terhubung satu sama lain. AI bukan lagi konsep futuristik dari fiksi ilmiah. Ini adalah utilitas masa kini, sama fundamentalnya dengan listrik atau internet bagi dunia modern kita. Pikirkan rutinitas pagi Anda. Umpan berita di aplikasi media sosial Anda dikurasi oleh AI yang telah mempelajari minat Anda, memutuskan cerita dan pembaruan mana yang paling mungkin ingin Anda lihat. Saat Anda mendengarkan musik di layanan streaming, mesin rekomendasi AI menganalisis kebiasaan mendengarkan Anda dan jutaan orang lain untuk membuat daftar putar yang dipersonalisasi, memperkenalkan Anda pada artis baru yang mungkin Anda sukai. Saat Anda mengetikkan query pencarian ke browser, sistem AI yang kompleks bekerja untuk memahami makna di balik kata-kata Anda dan menyaring triliunan halaman web untuk memberi Anda jawaban yang paling relevan dalam sepersekian detik. Integrasi ini melampaui layar kita. Anda berbelanja online, AI membantu mendeteksi transaksi penipuan, melindungi Anda dan pengecer. Di kota-kota kita, AI mengoptimalkan sinyal lampu lalu lintas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan. Aplikasi navigasi di ponsel Anda menggunakan AI untuk menganalisis data lalu lintas waktu nyata, memprediksi rute tercepat ke tujuan Anda, dan memperbaruinya secara dinamis saat kondisi berubah. Bahkan filter spam di kotak masuk email Anda adalah bentuk AI. Secara diam-diam belajar membedakan pesan yang sah dari sampah yang tidak diinginkan,
menghemat waktu dan frustrasi Anda setiap hari. Mungkin contoh yang paling terlihat adalah teknologi baru yang dimungkinkan oleh AI. Asisten virtual seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant memungkinkan kita mengontrol perangkat dan mengakses informasi hanya dengan berbicara. Layanan yang menyediakan peningkatan foto instan atau terjemahan bahasa waktu nyata di aplikasi kamera didukung oleh jaringan saraf kompleks yang berjalan di ponsel kita. Dan impian mobil tanpa pengemudi, yang dulunya merupakan fantasi yang jauh, perlahan tapi pasti menjadi kenyataan, dengan sistem AI yang mampu memahami dunia di sekitar mereka dan membuat keputusan mengemudi yang kompleks. AI adalah mesin kognitif yang semeninggal sistem sebagai mesedetropia rebekti. Seiring dengan semakin kuat dan meluasnya kecerdasan buatan, kita menemukan diri kita berada di persimpangan jalan yang kritis. Teknologi yang sama yang menawarkan manfaat luar biasa juga menghadirkan labirin tantangan yang mendalam dan kompleks. Ini bukan hanya masalah teknis yang harus dipecahkan oleh para insinyur. Ini adalah pertanyaan etika dan sosial yang mendalam yang membutuhkan pertimbangan cermat dari kita semua. Bagaimana kita memilih untuk menavigasi labirin ini akan menentukan apakah AI menjadi kekuatan untuk kebaikan universal atau sumber ketidaksetaraan baru dan risiko yang tidak terduga. Masa depan tidak tertulis. Kita harus membangunnya dengan bijak. Salah satu tantangan paling mendesak adalah masalah bias. Sistem AI belajar dari data yang diberikan kepadanya. Jika data tersebut mencerminkan bias manusia yang ada, baik ras, gender, atau sosial ekonomi, AI akan belajar dan seringkali memperkuat bias yang sama. Model AI yang dilatih pada data perekrutan historis dari perusahaan yang sebagian besar mempekerjakan pria, mungkin belajar untuk secara tidak adil menghukum pelamar wanita. Sistem pengenalan wajah yang dilatih terutama pada wajah berkulit terang mungkin jauh kurang akurat untuk orang kulit berwarna. Memastikan keadilan dan menghilangkan bias dari sistem AI adalah tugas monumental yang mengharuskan kita untuk menghadapi bias dalam masyarakat kita sendiri. Selain bias, kita menghadapi pertanyaan mendasar tentang masa depan pekerjaan dan ekonomi. Karena AI mengotomatiskan semakin banyak tugas kognitif yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, apa yang akan terjadi pada pekerjaan? Meskipun teknologi baru selalu menggantikan beberapa pekerjaan sambil menciptakan yang lain, kecepatan dan skala revolusi AI mungkin berbeda. Ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang pendidikan, pelatihan ulang, dan potensi kebutuhan akan jaring pengaman sosial baru. Bagaimana kita mempersiapkan masyarakat kita untuk masa depan di mana kemitraan antara kecerdasan manusia dan mesin adalah hal yang normal, memastikan bahwa manfaat ekonomi dibagikan secara luas. Akhirnya, kita harus bergulat dengan masalah keselamatan, kontrol, dan makna kecerdasan itu sendiri. Bagaimana kita memastikan bahwa sistem yang sangat otonom, mulai dari mobil tanpa pengemudi hingga senjata otomatis, beroperasi dengan aman dan andal, terutama dalam situasi yang tidak terduga. Siapa yang bertanggung jawab ketika AI membuat kesalahan? Seiring dengan semakin mampunya sistem ini, kita juga dipaksa untuk menghadapi pertanyaan filosofis. Apakah sistem yang dapat menciptakan seni, menulis puisi, dan menemukan prinsip-prinsip ilmiah benar-benar cerdas? Atau apakah itu hanya peniru yang canggih? Perdebatan tentang apa arti bukan hanya untuk para filsuf. Ini adalah masalah praktis bagi para pencipta dan pengguna AI. Saat kita melihat melintasi lanskap abad ke-21 dan seterusnya, jelas bahwa kecerdasan buatan lebih dari sekadar alat. Ini menjadi mitra dalam petualangan manusia kita yang berkelanjutan, jenis pendamping baru dalam perjalanan penemuan kita. Narasi yang mengadu domba manusia dengan mesin dalam permainan penggantian yang saling merugikan adalah kegagalan imajinasi. Visi yang lebih menginspirasi dan, saya percaya, lebih akurat adalah visi augmentasi. AI adalah teknologi yang dapat memperkuat kecerdasan kita sendiri, memperluas indera kita, dan membebaskan kita dari pekerjaan kognitif yang membosankan, memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang kita lakukan terbaik. Kreativitas, pemikiran kritis, empati, dan mengajukan pertanyaan besar. Anggap AI sebagai jenis instrumen ilmiah baru, teleskop atau mikroskop untuk menjelajahi dunia yang tidak pernah bisa kita lihat sebelumnya. AI dapat menganalisis kumpulan data genomik yang luas, membantu kita memahami penyebab kompleks penyakit dan merancang perawatan yang dipersonalisasi. Ini dapat menyaring data astronomi dari teleskop kita,
membantu kita menemukan planet baru dan memahami hukum dasar kosmos. Ini dapat memodelkan sistem iklim kompleks bumi dengan fidelitas yang lebih besar, membantu kita menemukan solusi untuk tantangan lingkungan kita yang paling mendesak. Dalam peran ini, AI tidak menggantikan ilmuwan manusia. Itu memberdayakan mereka, mempercepat laju penemuan untuk seluruh umat manusia. Jalan ke depan sepenuhnya tergantung pada kita. Masa depan AI bukanlah takdir yang kita terima secara pasif. Ini adalah masa depan yang harus kita bangun secara aktif dan sengaja. Ini membutuhkan percakapan global yang tidak hanya melibatkan ilmuwan dan insinyur, tetapi juga etikus, pembuat kebijakan, seniman dan warga negara dari semua lapisan masyarakat. Kita harus membangun pagar pembatas untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kita harus berinvestasi dalam pendidikan yang mempersiapkan orang untuk bekerja bersama mesin cerdas. Yang paling penting, kita harus mengarahkan pengembangan AI untuk memecahkan tantangan bersama kita, mulai dari menyembuhkan penyakit hingga menciptakan dunia yang berkelanjutan. Pada akhirnya, kisah kecerdasan buatan adalah kisah kita sendiri. Ini adalah cerminan dari impian kita, kecerdikan kita, kekurangan kita, dan aspirasi tertinggi kita. Ini lahir dari rasa ingin tahu kosmik kuno yang mendorong kita untuk memahami pikiran kita sendiri dan tempat kita di alam semesta. AI adalah cermin, dan dengan membangunnya, kita belajar lebih banyak tentang apa artinya menjadi manusia. Perjalanan di depan panjang dan penuh tantangan, tetapi juga penuh dengan janji yang luar biasa. Jika kita bertindak dengan kebijaksanaan, dengan pandangan ke depan, dan dengan rasa tanggung jawab, kita dapat membangun masa depan. Bentuk kecerdasan baru ini membantu kita menjadi versi diri kita yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih cakap.